Nah, hal yang kita akan diskusikan hari ini pertama eh, melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu sampai ke faktor-faktor pendukung penggunaan media pembelajaran. Nah, sekarang saya akan jelaskan mulai dari klasifikasi media pembelajaran. Sebelumnya itu, nanti setelah itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian eh, ajukan di Google Classroom seperti itu, nih. Nah, saya buka dulu. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, yang Sudah, kontribusi Pak. sudah belum ya kemarin? Saya sudah jelaskan belum? Hah? Yang kontribusi. Sudah, Pak. Ya, oke. Cuman Kalau ini sudah? Faktor-faktor sudah? Kita masuk ke sini. Oke. Baik. Jadi media ini teman-teman ya, suatu pengantar ya, pengantar untuk kita menyampaikan informasi yang di dalamnya itu ada dua unsur ya, ada unsur bahannya, ada unsur alatnya. Nah, macam-macamnya pun juga beragam begitu ya, klasifikasi. Nah, ini kita sebut klasifikasi. Jadi bentuk dari media itu, khususnya media pembelajaran itu beragam banyaknya. Jadi ada yang cetak, ini berdasarkan golongannya. Itu ada cetak, audio, audio cetak ya. Kayak kalian pernah audio cetak tuh kayak gini. Kalau zaman saya kuliah dulu atau zaman saya SMA gitu ya, itu sering tuh guru-guru saya tuh muterin kaset. Kalau kalian mungkin udah nggak zaman kaset lagi ya, kalian udah zamannya serba audio visual gitu ya. Kalau dulu itu kami masih merasakan yang namanya media audio cetak, yang mana kalian tahu tape recorder nggak? Tahu yang kotak, bentuk kotakan gitu? tahu, Pak. Tahu ya? Pak. Masalahnya zaman sekarang udah agak langka itu ya. Kaset, bentuk kaset pita gitu udah agak langka saya lihat. Nah, dulu kayak gitu tuh kita belajarnya di saya SMP, SMA itu masih begitu. Jadi guru itu memutarkan kaset gitu ya yang berisi kalau misalkan pembelajaran bahasa Indonesia jadi kayak cerita dongeng kayak gitu. Terus kalau belajar bahasa Inggris gitu kayak listeningnya gitu. Nah, itu diputarkanlah sebuah suara dari tape recorder begitu ya. Nah, selanjutnya kita ada diberikan sebuah buku atau lembaran begitu yang berisi apa yang disebutkan di dalam suara tersebut atau di dalam tape tersebut. Nah, sehingga kita bisa menyimak dengan audio dan melihat materinya dengan mata kita gitu. Jadi ada dua di sini, audio cetak gitu ya. Nah, ada yang audio doang, yang cuman kita dengerin, menyimak begitu, dan ya kayak kita dengar podcast lah ya. Podcastnya tuh bukan podcast Deddy Kombuzer ya, podcast yang cuman suara doang tuh. Nah, kalau Deddy Kombuzer kan 3, 2, 1, close the door, ada visualnya gitu ya. Nah, ini kalau ini podcast suara doang gitu. Selanjutnya ada proyeksi visual diam. Nah, ini udah agak jarang nih sekarang karena zaman juga ya, zaman sekarang itu zamannya audio visual, yang mana merekam suatu kegiatan merekam dengan visual itu sekarang sudah sangat mudah.
ya, sangat mudah. Menggunakan HP juga bisa, menggunakan kamera profesional juga bisa, begitu ya. Nah, kalau dulu agak-agak susah tuh teman-teman ya, agak-agak susah karena eh, untuk merekam visual ya, merekam visual kita harus punya kamera yang harganya lumayan ya, sehingga tidak semua sekolah itu bisa mengembangkan, tidak semua guru bisa mengembangkan dengan baik juga, sehingga itu adalah suatu hal yang mewah dulu ya. Nah, jadi kalau sekarang udah enggak ya. Jadi zamannya itu hal-hal yang membuat barang itu mewah pada saat ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan itu hal yang biasa. Ya. Kayak dulu orang orang punya mobil gitu ya, wah udah wah gitu dulu itu ya. Nah sekarang mah biasa ya, kredit juga dapat langsung, bayar cuman berapa juta gitu, langsung datang tuh ke rumah tuh mobilnya. Nah ini gampang untuk mendapatkan sesuatu hal itu sekarang gampang, sehingga eh, hal-hal yang membuat kita dulu merasakan itu hal yang istimewa, hal yang susah untuk didapatkan. Nah, itu sekarang ini gampang. Salah satu contohnya di dalam media pembelajaran yaitu video. Kalau dulu video susah, ya. Untuk mengembangkannya itu susah sekali karena sarana dan prasarana. Alat untuk merekamnya saja susah, mahal gitu ya. Nah, kalau sekarang gampang sekali, HP sudah bisa. Tinggal menyediakan memori card-nya yang agak longgar, bisa merekam sampai 4 menit, 5 menit jadi direkam gitu ya. Sehingga video-video sekarang itu banyak nih beredar video-video pembelajaran yang dikembangkan oleh guru-guru kreatif-kreatif, guru-guru sekarang ya. Dan kami ingin kalian teman-teman PGSD UAD ini juga kreatif-kreatif luar biasa ya. Dan ketika nanti jadi guru, menjadi panutan. Guru nanti teman-teman kalian bilang, wah panutanku, ajarin aku ini dong, ajarin aku ini dong. Nah kan enak ya, gitu. Nah sekarang makanya kita harus belajar yang yang serius gitu ya. Karena perlu kita sadari ya teman-teman, tidak semua ya namanya sama-sama PGSD ya, kuliahnya sama-sama di PGSD, tetapi materinya beda. Ya, nah, alhamdulillah nih teman-teman di PGSD WAD itu pertama punya dari SDM ya, dari SDM dosennya mumpuni, insya Allah ya, insya Allah mumpuni. Dan yang kedua dari segi alat dan software, kita insya Allah sangat gampang memanfaatkan atau mendapatkan sekarang. Jadi itulah yang kami inginkan teman-teman nanti bisa maksimal di dalam mengerjakan proyek-proyek tugas untuk mata kuliah kita ini. Kan mata kuliah ini saya bilang dulu berbasis proyek ya, yang mana kita jarang untuk UTS ya, kita ujian tulis begitu ya, tetapi untuk di akhir nanti kita akan membuat sebuah produk. Nah, visual gerak ya, visual gerak, kalau tadi visual diam yang hanya menampilkan gambar, tetapi dengan di LCD teman-teman. Jadi kalau dulu itu pakai OHT, overhead OHT ya. Jadi alatnya itu ya agak ribet kalau saya jelasin ya. Jadi dia itu ada lampu di bawahnya itu, dan bahannya itu atau informasi yang akan disampaikan itu dibuat dari plastik. Nah, jadi bayangan plastik yang sudah disinari itulah yang nanti akan dipantulkan ke LCD gitu. Nah, jadi menurut saya dulu itu ya serba keterbatasan, tetapi alhamdulillah sekarang kita bisa mendapatkan teknologi yang lebih baik begitu ya. Nah, makanya sekarang bergeser ke visual gerak. Nah, yang mana ada film dulu itu karena keterbatasan juga ya teman-teman. Video atau film dulu itu
ada yang hitam putih, ada yang hanya visualnya saja tidak bergerak, ya, tidak bersuara begitu ya. Tetapi kalau sekarang itu sudah full, betul-betul audio visual, iya betul-betul video gitu ya. Kalian tahu video ya? Tahu nggak? Apa kepanjangan video apa coba? Ada yang tahu? Ya, nggak tahu nih. Tahu video tapi kepanjangan video nggak tahu. Betul? Video itu adalah visual audio. Nah, video itu adalah visual audio. Jadi ada visualnya, ada audionya. Makanya disebut dengan video. Selanjutnya, ya dalam klasifikasi ini yang paling terbaru itu adalah komputer, ya. Komputer. Jadi komputer ini, ya inilah yang kita gunakan sekarang juga untuk baik untuk mengajar, belajar, gitu ya. Nah, di sini ada dua, komputer assistant instruction, ya kalian belajar dengan komputer begitu maksudnya, dan ada komputer based instruction. Nah, jadi betul-betul full mempelajari sesuatu itu menggunakan komputer. Kalau CAI itu mendampingi kalian saja. Jadi secara garis besar materi itu juga tetap yang utamanya disampaikan guru. Jadi komputer ini hanya untuk pendampingan, tetapi yang CBI adalah computer based instruction. Jadi semuanya itu sudah menggunakan komputer. Mungkin teman-teman pernah menggunakan aplikasi ini, aplikasi yang untuk belajar yang berbayar itu kayak Ruang Guru, pernah nggak kalian pakai? Pernah ya? Nah itu sudah CBI ya, Computer Based Instruction. Jadi semuanya itu sudah distrukturkan oleh komputer, mulai dari pengenalan, mulai dari pembelajaran itu, walaupun isi videonya video manusia, tetapi semuanya itu dihandle oleh komputer, bahkan sampai ke penilaian, evaluasi itu dihandle komputer. Nah, itulah yang dimaksud dengan computer based instruction, gitu ya. Nah, kita pun bisa mampu membuat hal seperti ini nanti teman-teman. Karena apa? Software-software yang digunakan itu sangat gampang didapatkan sekarang, ya. Kalau dulu saya mengajarkan sampai teman-teman ini bisa membuat sebuah multimedia interaktif berbasis komputer. Jadi bisa menyampaikan materi juga di sana, ada bisa memasukkan video, bisa memasukkan audio, bisa ada kuisnya juga langsung di sana, ya. Nah, itu. Dan teknologinya sekarang berkembang pesat. Tren pemanfaatan media. Nah, yang pertama tuh terintegrasi. Terintegrasi ini bagaimana sih? Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Terus ada konvergensi, interaktif, dan berbasis jaringan. Ya. Yang pertama, integrasi. Jadi, terintegrasi ini adalah dua atau lebih media yang dimanfaatkan secara terpadu untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Nah, ini pemanfaatan seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kayak audio cetak, ya. Nah, jadi materinya disampaikan lewat audio, ya. Nah, secara visualnya itu ada kertas yang dipakai oleh anak-anak, begitu ya, atau siswa. Nah, kayak LKPD-nya lah, gitu ya. Nah, itu kayak LKS-nya gitu. Nah, itu terintegrasi namanya pemanfaatannya, ya. Jadi saling mengisi, ya, saling mengisi, saling melengkapi, gitu. Selanjutnya ada interaktif, ya. Jadi kalau interaktif ini adanya komunikasi dua arah antara media dengan pengguna atau user dalam bentuk stimulus dan respon. Artinya gimana? Ya, kita berinteraksi dengan media tersebut, ya. Ada biasanya ini berupa
multimedia ya, ada tombol yang harus kita klik. Kita sebagai pengguna atau user itu kita ngeklik-klik gitu loh, ya. Misalkan kalian pernah lihat games, kalian pernah main games, ya? Pernah nggak? Main Pernah, game, Pak. game Pernah, Pak. online atau game apapun lah gitu. Pernah, Pak. Nah ya, nah seperti itulah yang dimaksud dengan interaktif. Kita atau user atau pengguna itu melakukan interaksi. Interaksinya itu seperti apa? Apa yang dikatakan oleh komputernya, ya. Klik start untuk memulai permainan. Nah, itu adalah informasi yang disampaikan oleh komputer kepada pengguna. Nah, sehingga pengguna nanti akan take action, ya. Penggunanya juga akan yang klik start tadi untuk mulai. Jadi komputer memerintahkan atau memberikan instruksi, selanjutnya pengguna atau user akan melakukan hal yang disampaikan oleh komputer tadi. Itu yang dimaksud dengan interaktif. Adanya komunikasi dua arah. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nice, bagus. Jadi ada bentuk stimulus dan respon, dan ada feedback juga ya, antar dua objek ini memberikan feedback, sama-sama memberikan feedback, ya. Setelah apa yang dipilih oleh user, misalkan untuk memilih jagoan misalkan, atau apa namanya, icon dalam sebuah game gitu kan, biasanya ada diberikan pilihan gitu ya, si A, si B, si C, si D. Nah, pengguna ini dipilih siapa yang dia pilih gitu ya, misalkan jagoannya jagoan B gitu. Nah, ini dimaksud dengan interaktif, teman-teman, ya. Terus ada yang berbasis jaringan, ya. Pemanfaatannya berbasis jaringan. Nah, ini adalah yang paling familiar saat ini. Kalau dulu saya menerangkan ini mungkin agak susah contohnya, ya. Kalau sekarang ini sudah familiar banget dan kita biasa menggunakan hal-hal seperti ini. Misalkan ini pemanfaatan media di dalam suatu server, ya. Jadi tidak diinstal di dalam komputer kita, ya, dan kita bisa mengaksesnya dari mana saja menggunakan internet. Ayo, kira-kira apa contohnya, teman-teman? Classroom, Pak. Apa? Google Classroom. Oke, bagus, Mas Fatlan. Ada lagi? Ada lagi? YouTube, Google Pak. Drive, Pak. Google Drive. Google Drive. Nah, ini kalian sudah paham nih cara berpikir untuk mengakses jaringan di dalam suatu server ini, ya. Nah, Google Drive, Google Classroom, terus ada YouTube, terus ada kalau untuk buat sebuah media itu ada Canva juga, ya. Kalian tahu Canva nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya. Nah, itu adalah sebuah platform atau software yang diakses menggunakan jaringan atau internet. Nah, yang mana kita tidak perlu menyediakan sebuah tempat penyimpanan. Kita mengandalkan server cloud, istilahnya seperti itu. Yang aksesnya itu bisa dari mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Ya, lagi di WC juga oke, akses YouTube, ya kan. Nah, nah kayak gitu. Jadi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun bisa. Nah, inilah keunggulannya media berbasis jaringan saat ini, ya. Terus ada yang konvergensi. Konvergensi, penggabungan berbagai tipe media, teks, foto, grafik ke dalam sebuah media tertentu. Nah, ini konvergensi ini bisa dibilang juga hasilnya nanti, ya, pemanfaatan media yang seperti ini, hasilnya itu kita sebut dengan multimedia. Kenapa multimedia kira-kira? Kalian tahu nggak? Gabungan, Pak.
Karena gabungan. Banyaknya media yang kekurangan. Semuanya Pak, Karena gabung penggabungan, Pak. Pak. Oke. Karena bisa mencakup semuanya, Pak. Oke, kalian bagus banget ya, keren banget kalian ini. Jadi multimedia, penggabungan ya, yang nanti akan menjadi sebuah media secara utuh gitu ya. Nah, misalkan ada lagi multi talenta. Nah, itu kan dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, tetapi dia kan hanya satu orang gitu. Nah, ini juga multimedia ini juga begitu. Penggabungan media-media dari berbagai tipe, ada yang foto, ada grafiknya, ada teksnya, ada suara, ada video, ada animasi, dijadiin satu tuh. Nah, itulah yang disebut dengan multimedia. Biasanya kita menggunakan komputer untuk menggabungkan berbagai media-media ini menjadi sebuah multimedia. Oke, sampai di sana teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau ya ada yang ingin diskusikan dulu sebelum saya menjawab pertanyaan kalian yang di Google Classroom. Silakan. Sudah jelas apa penjelasan saya atau ada yang kurang atau ada yang bingung? Silakan. Oh, kalian bisa memahami alur pembicaraan saya atau saya terlalu cepat memberikan saya feedback teman-teman biar saya bisa menyesuaikan kepada kalian. Paham Pak. Paham, Pak. Sudah paham Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Penjelasan saya terlalu cepatkah atau terlalu lambat? Pas? Pas. Pas, Pak. Pas Pak. Pas, Pak. Oke. Nah, ini kelompok yang sudah ditentukan masing-masing. Ada 7 kelompok yang mana nanti akan menerangkan materi-materi berikut ya. Insya Allah kita mulai minggu depan. Dan materi kelompok yang sudah dibuat, ini kan ada jeda 2 minggu dari kemarin ya. Nah, ini kita akan mulai minggu depan. Tetapi sebelum mulai minggu depan, itu kalian sudah memberikan filenya itu ke saya untuk saya koreksi. Jadi kalian kan akan menjadi narasumber nanti ya ketika presentasi, sehingga saya harus koreksi dulu yang kalian sampaikan itu sudah betul atau sudah bagus atau terlalu berlebihan atau terlalu kurang gitu. Jadi akan ada confirmnya sebelum melakukan presentasi. Baik, ini apa yang terlihat teman-teman? Classroom, Pak. Classroom, Pak. Google Classroom Pak. Nah, ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Ini bagus, diskusinya berjalan. Pertama, jawaban untuk Mas Aditya. Izin bertanya Pak, disebutkan bahwa sumber belajar meliputi Pobatel. Oke. Dari sumber tersebut, jika salah satu tidak terpenuhi, apakah bisa terlaksana kegiatan pembelajaran? Dan juga, apakah terdapat hubungan antara tujuan pembelajaran dengan pemilihan media yang digunakan? Oke, saya jawab. Mas Aditya hadir nggak hari ini? Mas Aditya Nur Rashid? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik, jadi sumber belajar ini, teman-teman, itu tidak harus semuanya itu ada di dalam kegiatan pembelajaran kita gitu ya. Jadi bisa jadi sumber belajar yang kita gunakan hanya satu, ya bisa jadi. Tapi pembelajaran tetap terlaksana seperti kita menggunakan alat saja misalkan ya. Nah itu kan kita ibaratnya menggunakan alat peraga begitu ya. Nah dan di sana juga kalau ada alat peraga pasti
orangnya ngikut gitu ya. Orangnya ini siapa ya? Gurunya. Berarti ada dua tuh komponennya ya. Ada di Pobatel atau sumber belajarnya ada dua. Ada orang satu, ada alat satu. Nah, itu kan akan saling melengkapi gitu. Jadi sumber belajar itu memandangnya kita di dalam pembelajaran ya atau implementasinya seperti itu. Dan apakah ada hubungan antara tujuan pembelajaran dengan pemilihan media yang digunakan? Sangat berhubungan ya. Jadi sebelum kita memilih sebuah media, kan tadi klasifikasinya media banyaknya. Nah, ini kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Ya. Domain apa yang akan kita sasar dalam pembelajaran ini? Apakah afektifnya, apakah kognitifnya, atau psikomotornya? Nah, ini juga akan mempengaruhi apa media apa yang kita akan gunakan gitu ya. Nah, misalkan tujuan pembelajarannya mahasiswa atau siswa bisa mempraktekkan. Nah, itu kan udah udah domain praktek ya di sana ya, dan itu termasuk yang dalam HOTS gitu ya. Tidak hanya sekedar mengetahui ya, tidak hanya sekedar memahami. Nah, ini kalau praktek terus bisa mengembangkan, bisa membuat, nah itu sudah masuk ke level HOTS gitu. Nah, ini tentu media-media yang kita gunakan juga levelnya itu level yang mereka bisa praktek beneran juga gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran itu sangat mempengaruhi pemilihan media berikutnya. Nah, misalkan saat ini ya teman-teman mahasiswa, kalau saat ini itu kan di taraf kognitif saja yang disasar ya. Kalian bisa mengetahui apa itu media pembelajaran, perbedaannya media belajar, media dan sumber belajar, terus kalian mampu mengklasifikasikan atau mengetahui klasifikasi media pembelajaran. Nah, itu kan hanya sampai ke tahap kognitif saja. Nah, media yang saya gunakan juga media-media yang itu bersifat sederhana, yang itu kayak hanya menyampaikan informasi seperti yang sekarang ini gitu. Ya. Nah, kalau praktek kalian nanti mampu mengembangkan sebuah media pembelajaran, berarti nanti saya juga akan mempraktekkan dengan kalian. Media yang digunakan tentu berbeda lagi gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Bisa dipahami nggak? Khususnya Mas Aditya Nur Rashid. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Oke. Dari sana ada tanggapan dulu, Mas, atau ada yang belum dipahami? Saat ini belum ada sih, Pak. Masih saya catat-catat dikit. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya Mbak Nurul Fadilah. Mbak Nurul bertanya nih, kontribusi media dalam pembelajaran terdapat keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Salah satunya ada objek yang terlalu besar dan objek yang terlalu kecil. Contoh dari objek yang terlalu besar dan terlalu kecil ini apa, Pak? Nah, ini menarik. Patahan adik. Nah, objek dari sebuah sebuah objek yang terlalu besar, yang mana media bisa menghandle ini gitu ya. Contoh, kita menerangkan kepada siswa kita tentang Monas. Ya, Monas, kalian kebayang nggak Monas kayak gimana? Besar ya, betul nggak? Monas itu besar. Terus ya solusinya untuk menerangkan kepada siswa ini agar mereka bisa betul-betul memahami adalah yang pertama kita studi tour ke Monas ya. Ini konteksnya betul-betul memahami ya. Kita studi tour ke Monas atau
bawa daminya Monas ya, atau bentuk betulan Monas tetapi dalam skala yang kecil begitu. Atau kita bisa sajikan dengan poster. Kita bisa sajikan dengan video Monas. Nah, artinya ini ya, kontribusi media ini, kita menyajikan objek yang terlalu besar, yang mana kita tidak, sebetulnya kita tidak, atau susah membawa itu ke ruangan kelas kita. Ini konsepnya kelas ya, ruangan kelas kita. Artinya itu kan terlalu besar. Nah, kita bisa menggunakan media sebagai penyampai atau perantara materi yang akan kita ajarkan tentang Monas. Ya. Agar apa? Kenapa Monas ini harus dihadirkan? Kembali lagi ke fungsinya media ini, ya, agar pembelajaran itu bisa bersifat konkret, tidak hanya abstrak. Ya, kalian bayangkan, kalau kalian yang terbiasa menonton TV, kalian yang terbiasa mungkin rumahnya di Jawa gitu ya, atau sekolahnya di sekitaran Pulau Jawa, adik-adik yang di Papua, adik-adik yang di Kalimantan, adik-adik yang di Sumatera, yang mungkin mereka tidak punya akses televisi, dan mereka tidak pernah keluar dari kampungnya, misalkan ini kayak saya dulu ya. Nah, saya itu dari SD sampai SMA tidak pernah keluar kampung. Artinya tidak pernah keluar dari kota saya, kelahiran saya. Kenapa? Ya, pertama saya orangnya bandel. Ya. Jadi kalau banyak saudara di Jawa ini, tetapi ya nanti takut merepotkan. Nah, gitu, ceritanya gitu. Takut orang tua saya ini takut nanti saya merepotkan mereka. Jadi kalau liburan itu ya habiskan waktu di kampung saja gitu ya, di kota saya saja gitu. Kakak adik saya bisa pergi kemana, ada saudara di Lampung bisa ke Lampung, ada saudara di Jakarta bisa ke Jakarta. Nah, kalau saya agak beda. Karena kekhawatiran orang tua saya takut merepotkan saudara-saudara ya. Nah, tidak bisa kemana-mana. Nah, hal itu juga mungkin berlaku bagi anak-anak yang lain ya, bukan di sisi merepotkannya, tetapi kesempatan untuk keluar daerahnya itu tidak ada ya, entah kesulitan biaya dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya kita tetapi misalkan Monas gitu ya, kita kan itu berada, ada pembelajaran atau materi yang kita harus mengerti itu gitu ya. Nah, bagaimana siswa bisa mengerti itu sedangkan dia tidak pernah melihatnya? Bagaimana siswa bisa membayangkan itu sedangkan siswa belum bisa merasakan, melihat, atau mendengar cerita-cerita itu sebelumnya. Nah, makanya media dihadirkan. Untuk apa? Tidak terjadi proses pembelajaran yang abstrak. Paling tidak mereka punya bayangan, oh begitu yang namanya Monas. Dulu nih, saya nih sebelum ke Jogja, nggak paham bentuknya Borobudur kayak gimana, segede apa gitu. Yang kita tahu, Borobudur itu sebuah candi. Candi itu bagaimana kita juga nggak tahu, kita di Sumatera ya kan. Kalau di Jawa kan banyak tuh candi-candi, bisa. Kalian studi tour bisa ke sana. Kalau kami dulu di Padang itu maksimal studi tour ke ini pantai. Memang dekat pantai daerahnya kita gitu kan. Ya maksimal ke sana studi tournya. Ya apa yang dilihat ya namanya studi tour, tetapi ya akhirnya main-main doang ya. Yang mana harusnya dikemas bagaimana ekosistem pantai dan lain-lain, tetapi ya enggak gitu ya. Tapi asik gitu ya. Kita studi tour dulu asik, pakai mobil bareng teman-teman, pakai bus gitu ya. Asik. Nah, kita nggak tahu candi dulu tuh ya. Tapi ada pembelajaran candi, ada. Pelajaran sejarah itu ada. Pembelajaran geografi itu ada. Misalkan di geografi kita mempelajari kota Yogyakarta misalkan, atau
wilayah Jawa Tengah. Apa saja pariwisata yang ada di sekitarnya. Kita tahu ada salah satunya candi. Candi itu seperti apa? Nah, kalau siswa tidak bisa membayangkan atau siswa belum pernah melihat, susah kan memasukkan materi tentang candi tadi gitu. Nah, makanya disinilah peran sebuah media. Bisa dihadirkan dengan poster, bisa dihadirkan dengan video, bisa dihadirkan dengan dummy, you know dummy ya. Kalian kalau biasa ke counter HP, beli HP misalkan, kan ada tuh bentuk HP, ya betul-betul dalam fisiknya, itu betul-betul bentuk HP-nya. Tetapi ya itu cuma HP mainan. Tahu ya? Kalau yang biasa beli HP second nggak tahu nih yang kayak gini. Cuman itu biasa di counter biasanya. Kalau yang biasa beli HP second nggak tahu nih ya. HP saya juga second soalnya nih ya. Nah, kalau di counter-counter itu ada tuh, mau HP yang gimana Mas? Oh, saya mau HP yang begini. Nah, biasanya kan kotaknya itu disegel ya. Nah, itu nggak bisa dibelah atau nggak bisa dirobek kalau belum betul-betul fix ini yang mau kita beli gitu. Nah, jadi biasanya itu kita dilihatin dummy-nya. Ini Mas contohnya. Betul-betul HP-nya beneran apa segi fisiknya, tombolnya kayak gini di sini, terus chargernya ada di bawah misalkan, betul-betul persis. Cuman ya itu hanya contoh barang, nggak hidup itu HP gitu ya. Nah, itu dummy, bisa dihadirkan dengan dummy itu ya. Terus objek yang terlalu kecil. Nah, ini juga kendala kita di dalam menggunakan panca indera kita ya. Objek yang terlalu kecil ini kan kayak ada kuman, ada atom dan lain-lain ya, virus. Ini kan tidak bisa terlihat oleh mata kita secara normal gitu ya. Kita perlu media-media yang kita bisa melihat objek-objek yang terlalu kecil ini. Ya bisa dengan bantuan mikroskop, bisa dengan bantuan video yang hasil dari video mikroskop. Kan mikroskop sekarang itu bisa direkam ya teman-teman. Nah, jadi rekamannya itu kita bisa diulang-ulang untuk melihat objek yang terlalu kecil. Saya biasa nonton ini National Geographic. Nah, itu ada film. Saya sangat suka sekali itu film-film yang membahas tentang kesehatan ya, kayak dia membahas tentang terjadinya virus, terjadinya kuman, banyak kuman-kuman di benda-benda sekitar kita gitu ya. Nah, itu yang dilampirkan di video itu adalah hasil rekaman dari mikroskop. Ya kayak kutu anjing, kutu ayam gitu lah, itu terlihat jelas ya. Oh, dia merangkak-rangkak gitu. Pernah saya melihat video, jadi kayak ada orang makan kentang, ya kentang goreng gitu ya. Terus jatuh nih kentangnya. Ya kalau kita kan 5 menit, belum 5 menit, langsung sikat aja lah gitu ya. Nah terus yang jatuh yang nggak sampai 5 menit ini langsung ditaruh di mikroskop. Wow, saya ngeri lihatnya, ada kayak kuman kayak beruang kecil banget gitu ya, ngerangkak gitu. Waduh, ternyata begini. Tapi di mata kita nggak terlihat guys. Ya, jadi betul-betul itu bisa menjadi sebuah media juga untuk kita memahami sebuah materi gitu. Nah, itulah yang tadi yang disebut dengan objek yang terlalu kecil. Mbak Nurul Fadilah, ada orangnya kah? Ada, Pak. Oke, gimana kira-kira penjelasan saya bisa dipahami dengan baik? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Apa itu kata? Jadi mainin bener aja. Terus ada Harnum Sekar, izin bertanya, mengapa semakin rendah satuan pendidikan semakin diperlukan kehadiran media pembelajaran? Nah ini kalau Harnum, ada Harnum? Hadir Pak. Nah ini
tadi sempat saya singgung tadi ya, kalau kenapa misalkan satuan pendidikan ini kayak SD, SMP, SMA gitu kah? Yang dimaksud Hanum? Iya betul Pak. Ya. Jadi teman-teman, kalian dapat teori mata kuliah belajar dan pembelajaran nggak? Dapat nggak? Dapat Pak. Dengan siapa? Dapat Pak. Dosennya siapa? Dosennya siapa? Lah nggak tahu dosennya siapa. Dengan Bapak juga. Ah, Dengan Bapak. Juga Pak dosennya Pak. Dengan Bapak. Dengan saya loh nggak tahu, ya Allah. Nah, seperti yang saya bilang di pertemuan kita di awal ya, belajar dan pembelajaran itu adalah the core, ya, adalah inti mata kuliah inti untuk mata kuliah yang lainnya. Nah, di sini di mata kuliah itu kita akan dapatkan jawabannya Mbak Hanum ini, ya. Kenapa semakin rendah satuan pendidikan, semakin diperlukan kehadiran media pembelajaran. Tetapi saya akan jawab. Di dalam teori pembelajaran, ya, teori belajar itu ada salah satu teori yang disampaikan oleh Piaget, namanya itu teori kognitif, ya, teori kognitif, yang mana di teori ini mengklasifikasikan gaya belajar dan cara manusia belajar. Ya. Nah, di sini ada klasifikasi umur 0 sampai 2 tahun itu disebut dengan seperti apa. Nah, ada lagi 2 tahun sampai 4 tahun itu apa. Nah, jadi itu diklasifikasikan sama Piaget ini, ya. Nah, semakin kecil umur seseorang itu semakin susah orang ini belajar tentang hal-hal yang bersifat abstrak atau tidak diberikan contoh yang nyata, atau ibaratnya belajar yang full of teori gitu ya. Nah, sehingga semakin kecil, jawaban dari pertanyaannya Hanum, semakin kecil satuan pendidikan, inilah yang kita dapatkan tadi di klasifikasi umur pembelajaran di manusia tadi yang disampaikan oleh Piaget. 0 sampai 12 sampai 2 tahun itu di tahap sensori motorik. Nah, anak-anak yang umur 0-2 tahun ini itu belajarnya, dia itu belajar dengan cara meraba, ya, dengan cara memaksimalkan panca inderanya selain mata, bisa dari meraba, bisa dengan mengecap. Nah, anak-anak 0 sampai 2 tahun kan gitu ya, apa-apa itu masuk mulut ya, dirasain sama dia. Wah, ini nggak enak nih, dilepeh gitu ya. Apa aja yang ditemuin ya, ini bocilnya nih, ini pelakunya nih. Ya, apa-apa yang dimasukin mulut sama dia. Saya mengamati itu, ya. Apa aja dimasukin mulut, tetapi memang itu teorinya, ya. Memang begitu cara seorang anak itu belajar, ya. Dia akan pegang, ya. Ada apa gitu dia akan pegang, terus kalau itu panas, kalau itu dingin, nah dia akan ada unsur kognitif atau ada pembelajaran baru yang dimasukin ke otaknya. Nah, kognitif itu kayak informasi yang itu berjejaring di otaknya. Di otak, kalau ada informasi baru dia akan cabang satu, terus ada informasi baru lagi dari informasi sebelumnya dia akan cabang lagi. Nah, itu akan saling menyatu informasi itu sehingga nanti akan menjadi semakin kompleks. Imbasnya apa? Misalkan di suatu hari, misalkan anak saya ini kecilnya, ya, di umur 1 tahun nih, dia megang sesuatu atau mangkok makanannya yang panas misalkan, ya,
Pertama kita taruh tuh mangkok panas tersebut. Tetapi ketika dia pegang, dia giniin biasanya tanpa melihat itu panas atau bukan ya. Tapi dia langsung pegang aja tuh ya. Terus setelah dipegang panas ya. Nah, dia jauhin tangannya. Setelah itu besok begitu lagi, dia udah nggak mau pegang langsung tuh. Dia udah nggak mau pegang langsung karena apa? Nah, dia tahu kemarin itu panas. Nah, gitu ya. Kalau nggak kita kasih tahu, begitu dia cara mereka belajar. Dia akan pegang, terus kalau nggak dia akan masukin mulut. Nah, ini contohnya nih, langsung dimasukin mulut tuh pulpen saya itu. Ya. Nah, ini bagaimana cara mereka belajar. Nah, misalkan ada hal yang itu dirasakan di mulutnya pahit gitu ya, besok nggak dilakuin lagi sama dia. Nah, itu kognitifnya berarti jalan. Ya. Kognitifnya berarti jalan. Terus anak-anak umur sekian 2 tahun sampai 4 tahun sampai berikutnya begitulah cara mereka belajar. Memang butuh benda-benda nyata, butuh media-media yang sangat-sangat konkret ya, media-media yang sangat konkret untuk mereka ini bisa belajar. Karena mereka ini belum bisa secara abstrak, secara belajar dengan cara hanya membayangkan gitu nggak bisa. Itu nggak bisa. Coba aja anak-anak dibilang berapa kali kalian mungkin punya adik ya. Kalau saya udah punya anak, berapa kali saya bilang itu kayak jangan mainin air nanti jatuh gitu ya. Tapi betul nggak nyambung itu, ngomong begitu itu nggak nyambung. Kalau nggak beneran jatuh itu dia nggak berhenti. Jadi butuh yang dia butuh improvement ya, dia butuh membuktikan apa yang saya omongin ini betul-betul ya gitu ya. Dia butuh contoh gitu. Kalau hanya sekedar dikasih tahu kayak gitu tuh dia nggak masuk sama dia gitu. Begitu juga pembelajaran. Ya, materi-materi yang hanya disampaikan dengan verbal saja itu nggak bakal masuk. Makanya di SD, di sekolah dasar, anak-anak yang materinya diberikan kelas yang materinya diberikan hanya dengan bercerita, menyimak guru menyampaikan materi di kelas, di depan kelas, saya akan pastikan ya kelasnya itu tidak akan kondusif. Ada apa saja kejadian-kejadiannya. Mungkin ada anak yang berantem, ya. Anak-anak SD kan begitu ya. Tanpa babi-bu, toyor aja kepala teman depannya. Ya jelas emang. Ya. Nah, terus misalkan kalau nggak ada yang berantem, ada yang nangis, nah ada yang ngobrol satu grup begitu ya. Nah ini ya begitulah anak-anak gitu ya. Kalau tidak dikondisikan, kalau hanya gurunya menyampaikan begitu doang gitu ya, secara verbal, tidak ada aktivitas ya. Nah, yang terjadi apa ya, anak-anaknya kan bosen, anak-anaknya mencari hal-hal yang lain. Makanya kita butuh nih yang namanya media-media pembelajaran yang mana itu menyerap attention atau perhatian dari siswa. Yang selanjutnya ada aktivitas, siswa bisa beraktivitas dengan media tersebut ya. Nah, makanya media ini tidak bisa lepas dari satuan pendidikan, apalagi satuan pendidikan yang rendah kayak SD, TK apalagi gitu ya. Kayak gitu. Kira-kira siapa tadi namanya ya? Hanum. Gimana Hanum? Bisa Pak, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke. Oh ya, kita sampai jam berapa ya, teman-teman? Kita sampai jam berapa? 12 lewat 12 10, Pak. lebih 10 Pak.
Oke, sudah waktu. Pertanyaan siapa lagi? Ini nggak bisa saya jawab ya. Tapi mungkin ada pertanyaan yang kira-kira sama atau yang tidak sengaja saya menjawab pertanyaan itu, mungkin kalian bisa memperhatikan juga ya. Terus pertanyaannya siapa lagi setelah Hanum tadi siapa? Kurnia Dwi Rahmawati, izin bertanya Pak, apakah mendatangkan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi termasuk dalam sumber belajar by utilization yang tinggal dimanfaatkan? Kurnia, ada Mbak Kurnia? Ada, Pak. Oke. Nah, di sini contoh kasus yang diberikan oleh Mbak Kurnia di sini itu bisa disebut dengan by design, ya, untuk ketika kita mendatangkan tokoh masyarakat. Tapi kalau tokoh masyarakat yang memberikan materi itu pun juga disebut dengan by design, gitu ya. Jadi semuanya itu sudah diatur, semuanya itu sudah dipersiapkan, gitu. Bukan by utilization. Di sini kan sumber belajarnya itu orang di sini ya, tokoh masyarakat. Ada O ya, ada orang. Ya. Itu bisa disebut dengan by design. Orangnya tersebut juga memberikan materinya itu juga tidak ujuk-ujuk dia tahu materi itu, begitu ya. Karena itu sudah ada, mereka sudah merasakan, punya pengalaman. Nah, itu kan itu by design, ya, tidak by utilization. By utilization ini tinggal dimanfaatkan saja, ya, kayak kita berada di kita berada di pantai, kita berada di sawah, gitu ya, mau belajar tentang ekosistem atau apa lagi, ya gitulah pokoknya, yang mana sumber belajar ini kita tidak perlu persiapkan, ya, itu sudah gift, sudah anugerah yang kita tinggal hanya memanfaatkan saja. Gitu. Itu Mbak Kurnia. Berarti lebih ke tempat ya, Pak? Ya, bisa tempat, bisa ini juga, bisa objek juga. Misalkan kita pengen anak-anak ini belajar tentang hewan-hewan misalkan. Kita bawa hewannya, kita bawa dia ke kandang misalkan. Ke kandang ayam misalkan, mereka ingin belajar tentang ayam. Nah, itu kan tinggal dimanfaatkan, istilahnya media pembelajarannya itu tinggal dimanfaatkan, ya, ayam dengan kandangnya, ekosistem ayamnya, gitu ya. Itu kan objek juga tuh, bukan lingkungan tuh ya. Nah, kayak gitu. Kalau tokoh masyarakat tadi yang dicontohkan Mbak Kurnia, dia kan punya materi ya, punya pembahasan, yang mana pembahasannya ini tentu tidak ujuk-ujuk datang, atau kalau tokoh masyarakat, ya kalau kita bandingkan nggak mungkin tokoh masyarakat nggak punya materi ya, nggak punya pembahasan. Ya mungkin kita lebih ke, kalau yang utilization itu kayak objek ya, yang berupa objek itu kayak hewan, kayak tumbuhan, pohon gitu. Itu mungkin bisa by utilization. Tapi kalau orang itu kayaknya susah untuk kita katakan itu by utilization, karena orang, manusia itu pasti ada, kalau dia menyampaikan sebuah materi itu pasti ada proses, ya, ada proses, dan itu by design. Tidak mungkin proses itu tidak by design, proses belajar maksudnya. Dan ini pun sama kayak kita misalkan ya, ini pengalaman, contoh pengalaman. Ada teman yang bisa desain, ya,
Dia bisa desain, dia bisa mungkin edit video mungkin ya. Itu kan orang ya. Itu kan orang. Dan kita pengen diajarin nih ya. Kita pengen diajarin ilmunya tentang desain tadi, tentang video editing video tadi, atau kita pengen dia bikinkan kita desain atau bikinkan atau editing video gitu ya. Terus kita mungkin tanya harga ya. Kalau orang yang menghargai seseorang pasti tanya harganya. Berapa kira-kira harganya untuk bikin video yang diedit ini? Terus dia jawab, ya kalau videonya sekitar 1 jam atau di bawah 1 jam harganya 1 juta katanya dia. Kok mahal sekali? Mahal sekali sih. Cuman edit video doang. Nah, ini kadang-kadang ya miss-nya. Sebentar, ini anak saya main listrik. Nah, disinilah miss-nya teman-teman ya. Apa itu? Kadang-kadang orang-orang itu tidak melihat bagaimana sebuah ilmu, sebuah hal-hal yang dia dapatkan saat ini itu adalah bagian dari prosesnya dia. Dia belajar di sana. Ketika orang lain tidur, ketika orang lain vacation gitu ya, berliburan, holiday gitu ya, dia belajar. Ya, dia meluangkan waktunya untuk belajar. Dia meluangkan tenaganya, dia meluangkan hartanya untuk membeli buku dan lain-lain sebagainya. Nah, itu harus dihargai. Itu by design ya. Itu adalah sumber belajar yang by design. Dia mendapatkan materi itu tidak ujuk-ujuk gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang kita melupakan hal itu. Walah, cuman itu aja harganya segitu. Oh, tunggu dulu. Nah, ini mungkin ini di kalangan mahasiswa nih paling sering sekali ya. Tetapi ya, kalau ada persetujuan antara dua belah pihak ya nggak apa-apa. Tetapi ini proses berpikir yang saya berikan kepada kalian. Hargailah orang-orang yang membantu kita. Walaupun bantuannya itu berupa hanya sharing ilmu gitu ya. Karena ketika sharing ilmu itu kalian nggak tahu berapa jam yang dihabiskan untuk belajar, berapa jam yang dihabiskan untuk membahas materi yang dia akan ajarkan kepada kalian itu, berapa lama dia belajar itu. Ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun best practice gitu ya. Kalau misalkan editing video dan desain tadi itu kan mereka meluangkan waktu untuk belajar praktek begitu ya. Ada yang dari kegagalan itu mereka belajar lagi dan itu diulang-ulang terus. Itu harus kalian hargai ya. Sejutanya itu bukan di saat 1 hari kalian ajarkan itu, mereka ajarkan itu kalian yang kalian bayar, bukan itu poinnya, tetapi sejutanya itu adalah waktunya yang mereka habiskan, berapa lama mereka belajar, berapa materi yang dia keluarkan untuk belajar itu harga 1 juta itu yang kalian pikir ya kok mahal sekali itu. Gitu ya, bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. Bisa, Pak. ini sering terjadi sekali. Bahkan di kalangan profesional pun begitu ya. Di kalangan profesional pun begitu. Kadang-kadang ada yang tidak memahami sampai ke sana. Nah, ini pengalaman aja. Pengalaman ini. Oke, Mbak Kurnia tadi ya. Ini pertanyaannya Mbak Sri Wahyu, insya Allah terjawab di
di Harnum tadi ya, pertanyaannya Harnum ya. Mbak Sri Wahyu Nugrahaini, ada orangnya? Pak. Sudah bisa terjawab tadi Mbak Sri? Mbak Sri aja lupa Ya, nanya apa gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Resa. Pak Resa ada? Resa Naili. Ada Pak. Nah, ini tadi juga sempat kita singgung, ya. Apakah guru harus memperhitungkan terlebih dahulu dalam memilih media pembelajaran? Ya, yang diperhitungkan ini banyak ya. Mulai dari waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang harus siswa dapatkan apa. Nah, itu perhitungan-perhitungan yang harus diperhitungkan oleh guru, ya. Jadi tidak bisa media pembelajaran itu seenaknya aja kita kasih gitu, enggak. Harus ada perhitungan-perhitungannya tadi. Itu tadi faktor-faktor tadi ya, faktor-faktor dalam kita memilih sebuah media. Iis Nurmaya, insya Allah juga tadi sudah terjawab pertanyaannya secara tidak langsung. Nah, ini juga Triwidodo, insya Allah juga terjawab. Dewi Sekar juga sudah terjawab. Oke, soalnya juga banyak terjawab secara tidak langsung dari cerita-cerita atau pembahasan materi saya. Ini Mbak Kurnia nih agak panjang. Oh, menjawab ya. Oke. Nah, ini ada Wulan dari. Wulan, ada Wulan kah? ada Pak. Oke. Wulan bertanya, tahap pelaksanaan adalah tahap yang menentukan dari pengembangan media pembelajaran. Yes. Nah, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengembangan media pembelajaran itu apa saja ya, Pak? Jadi, di dalam pengembangan, kalian kita harus sepakati dulu, pengembangan ini adalah kita membuat media, ya. Kita membuat media. Nah, di dalam pembuatan media, teman-teman, nah ini pun biasa ada di skripsi ya, pengembangan R&D, pengembangan sebuah media. Nah, tahapan-tahapannya itu banyak, kompleks teman-teman. Mulai dari tahap observasi, ya, terus ada tahap desain. Jadi sebelum kita kembangkan sebuah media ini, kita desain dulu, ya, kita observasi dulu. Observasinya bisa observasi ke tempat atau observasi literatur, teori-teori yang mendasari kita dalam pengembangan media ini. Misalkan teori belajar dan pembelajaran itu selalu masuk gitu ya. Dalam pengembangan media pembelajaran, teori belajar itu pasti masuk. Ya, hal apa itu yang sering masuk? Yaitu tadi teori perkembangan, ya, teori perkembangan kognitif yang tadi saya sebutkan. Ini siswanya siswa kelas berapa, klasifikasi umurnya di klasifikasi umur apa. Biasanya ciri-ciri di umur sekian itu bagaimana dia belajar. Nah, itu dihubungkan dengan kita mengembangkan media. Apakah di umur sekian ini oke nggak kira-kira kalau dia belajar dengan benda-benda yang lumayan kecil misalkan, atau keamanan dalam sebuah media juga dipengaruhi oleh teori perkembangan pembelajaran ini, teori perkembangan kognitif pembelajaran ini, ya. Misalkan anak yang di tahap perkembangan sensori motorik 0 sampai 2 tahun misalkan, itu tidak bisa kita berikan media-media pembelajaran yang berupa benda-benda kecil, ya, atau berupa benda-benda yang itu bisa masuk mulut. Itu nggak bisa. Kenapa? Ciri-cirinya tadi, ya. Anak-anak itu pasti suka memasukkan apapun itu ke mulutnya dalam tahapan dia belajar. Nah, makanya
eh, kadang-kadang ya, kadang-kadang dan apabila sebuah mainan itu atau media pembelajaran itu sudah tersertifikasi ya, SNI ya, Sertifikasi Nasional Indonesia, itu pasti ada warning, kalimat-kalimat warning di dalam boxnya. Sorry, harus berdiri, ini anak ini kalau nggak berdiri dia nggak nyaman. Oke. Jadi kalau di dalam box-box mainan, box-box media di dalam ini, suara saya masih jelas nggak? Jelas, Pak. Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi biasanya ya, agar mainan itu tidak menimbulkan atau media itu tidak menimbulkan kekacauan di dalam anak-anak memainkan gitu, atau membahayakan anak-anak, itu ada warningnya biasanya. Benda ini tidak cocok, atau mainan ini atau media ini tidak cocok untuk anak-anak di bawah misalkan 3 tahun. Itu ada klasifikasinya. Ya. Nah, media-media pembelajaran juga begitu. Ya. Media-media pembelajaran juga begitu. Bahkan sampai ke chatnya pun itu harus diperhitungkan. Ada chat yang food grade alias itu bisa termakan, tertelan pun itu nggak apa-apa. Nah, itu ada. Nah, jadi di dalam mengembangkan sebuah media nggak bisa sembarangan, ya. Bahkan sampai ke pewarnaannya pun itu harus, kalau betul-betul ya, yang pengembangan media yang betul-betul itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti ada benda atau medianya yang warna-warni, dreng begitu, tetapi catnya dipakai cat kayu yang ada pernisnya lagi ya. Nah, itu nanti anak-anak masukin ke mulutnya terkapar-kapar dengan dengan ada busa-busa, nanti kan nggak asik gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman ya dalam pengembangan media. Jadi kita ada observasi awal literatur, ya observasi literatur, terus ada desain ya. Bagaimana sebuah produk ini nanti hasil jadinya seperti apa, itu harus ada desainnya. Kalau dalam multimedia pembelajaran yang berbasis komputer, kita harus bikin flowchart, kita harus bikin storyboard-nya dulu gitu ya, sebelum dibuat media itu betul-betul jadi media. Gitu. Nah, terus pembelajaran tahapan pelaksanaan pengembangan media pembelajaran. Nah, sampailah ke dalam tahapan development ya. Tahapan pengembangan yang mana hasil desain kita tadi, ya, rancangan desain kita tadi itu kita kembangkan, gitu ya. Kita kembangkan, kita jadikan, wujudkan, gitu. Nah, itulah tahapan yang pengembangan, ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu apakah sudah selesai jadi, gitu? Enggak, masih ada tahapan selanjutnya, yaitu adalah kita harus memvalidasi media ini, ya. Kita harus minta pendapat ahli, ya. Kita harus minta pendapat ahli media ini kira-kira bagaimana di dalam teorinya, penggunaan teorinya, terus penggunaan medianya, kira-kira menurut ahli ini seperti apa. Nah, biasanya ahli-ahli ini adalah orang-orang yang berkompeten, misalkan untuk ada berbagai ahli teman-teman, ada ahli media, ada ahli materinya yang nanti akan fokus ke dalam mengkaji materi-materinya. Terus ada ahli media tadi, ahli media ini yang fokus ke dalam penilaian medianya, misalkan teksnya seperti apa, gambarnya seperti apa, kualitas gambarnya, terus kualitas videonya, misalkan kalau ada video di dalamnya, terus kalau itu medianya media yang berbasis berwujud, misalkan mewujudkan sebuah benda gitu. Nah, itu juga ahli media akan menilai bagaimana ukurannya, cocok nggak kira-kira dipakai untuk anak-anak umur sekian. Terus apalagi banyak ya, tata letak itu ahli media. Nah, biasanya kalau di PGSD itu langganannya saya
Kalau nggak paragil, yaitu ahli media tuh biasanya. Nah, terus ahli materi ini akan membahas tentang menilai materi-materi yang diselipkan di dalam media tersebut atau yang diinkludkan dalam media tersebut sudah cocok apa belum sesuai dengan standar kompetensinya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, sudah sesuai apa belum. Nah, ini juga harus dinilai. Jangan sampai nanti materinya kurang misalkan atau terlalu berlebihan. Nah, sehingga tidak sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, ini tugas dari ahli materi. Oke, setelah ahli materi, setelah ahli media bagaimana? Ada juga yang namanya ahli bahasa, ya. Biasanya ini oleh teman-teman yang menciptakan sebuah modul. Nah, di sana ada peran ahli bahasa. Bagaimana bahasa yang digunakan sudah tepat apa belum sih? Terus EYD-nya bagaimana? Itu juga akan divalidasi. Nah, ini adalah tahapan validasi medianya. Setelah validasi, selesai nggak media itu? Enggak, belum selesai. Ada tahapan revisi, ya, yang mana hasil dari saran, komentar dari ahli-ahli tadi harus kita perbaiki dulu. Kita perbaiki dulu dan kita harus berikan penilaian lagi. Setelah kita revisi, kita harus berikan penilaian lagi ke ahli-ahli tadi. Sampai ahli tadi mengatakan ini layak digunakan untuk uji coba. Ya, layak digunakan untuk uji coba. Ini maksudnya bagaimana? Kita akan uji cobakan produk yang kita yang kita nilaikan ke ahli tadi itu ke sekolah yang nanti akan dipakai langsung oleh anak-anak siswa-siswa. Nah, di sanalah uji coba berlangsung. Ya. Uji cobanya ada terbagi lagi, uji coba kelompok kecil, kelompok besar, kelompok menengah, banyak. Yang mana tahapannya itu harus satu-satu gitu. Nggak bisa saling bersamaan gitu, nggak bisa. Nah, sampai uji coba produk di lapangan, siswanya mencobakan. Yang kita nilai adalah dia suka atau tidak, dia memahami pembelajaran dengan media tersebut atau tidak, sampai ke sana. Sampai produk ini betul-betul dikatakan oleh siswanya tadi sesuai, cocok, bisa dipakai kayak gitu. Itu tahapan pengembangan, teman-teman. Setelah itu baru bisa diproduksi massal produk tersebut. Kira-kira ada bayangan nggak bagaimana sebuah media dikembangkan di dalam pembelajaran? Kira-kira gimana? Ada bayangan nggak, teman-teman? Bagaimana proses tahapan media dikembangkan atau dibuat media pembelajaran? Halo? Ada, Pak. Bisa menangkap ya apa yang saya omongkan ya? Bisa, Pak. Oke. Ini yang bertanya Mbak Wulan. Mbak Wulan, pripun Mbak Wulan? Alhamdulillah sudah paham, Pak. Good. Terima kasih, Pak. Yes, mungkin sementara sampai di sana dulu ya teman-teman untuk hari ini. Semoga banyak hal yang bisa kalian dapatkan, bermanfaat untuk kalian. Dan minggu depan kita bersiap untuk presentasi kelompok-kelompok. Dan untuk hari ini itu Mas Fatlan sudah kasih link presensi ke saya? Belum, Pak. Oke. Nanti dikirimkan ke WA ya, Mas Fatlan, biar saya taruh di Google Classroom ya. Oh iya, Pak. Baik, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.